Baik Ustaz. Ya. Ini Pak Ustadz sekarang mengajar lah berarti ya? Mengajar di sekolah ini ya, SMA Persiapan Setabat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya mungkin ini juga ada podcast kan, berarti ini juga termasuk media yang bisa mengajari anak-anak untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Selama Ustadz mengajar nih dalam kelas gitu kan, ini pelajaran agama ya, Pak Ustadz pelajaran agama ya. Kalau belajar agama ini bagaimana tingkat partisipasi anak dalam mencerna belajar ini, tidak belajar, terutama belajar agama ya. Apakah dia sesuai dengan pelajaran yang dia terima dia lakukan, atau bagaimana tanggapan Ustadz yang Ustadz lihat pada saat kondisi saat ini? Ya. Kalau dalam pelajaran agama sambutan siswa kita baik. Cuman ada satu hal yang membuat miris barangkali, karena kita kan belajar agama di sekolah ini kan sudah ada materi yang tertentu, misalnya akidah, masalah muamalah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf dari sisi bacaan Qurannya masih banyak yang terlalu. Oh iya. Jadi kalau kita sampaikan bacaan Qurannya nggak bagus, bagaimana dia sholatnya kan gitu. Bahkan pernah kita tawarkan anak-anak yang dari sekolah ini yang belum bisa baca Quran, silakan datang ke KUA untuk tahsin Al-Quran. Oh, ke kantor Ustadz ya. Karena Ustadz aktivitasnya di KUA ya. Kan di situ. Jadi, udah dipersilahkan datang untuk belajar ya. Iya, untuk memperbaiki bacaan Quran. Lagipun Ustadz, di sekolah ini juga ada istilahnya eskul ya, ekstrakurikuler untuk membaca Al-Quran dan juga silahkan untuk siswa. Ya, silakan sebenarnya. Sekolah ini sebenarnya sudah welcome ya untuk membuka supaya anak-anak ini paham tentang masalah keagamaan. Artinya bisalah dia untuk mengamalkan ajaran agama. Fasilitasnya sudah mencukupi ya. Ada musolanya ber-AC, segala macam ber-AC. Ustadznya yang ngajari Al-Quran pun juga bagus ya, Ustadz Muslim ya. Kalau dulu musola kita kan masih terbuka. Sekarang udah di dalam ada AC. Atau mungkin di ruangan podcast ini juga kita bisa. Iya, boleh. Nanti sekali kita cara mengajar tahsin Quran ya, tilawatul Quran. Kalau memang misalnya mereka tidak mau di KUA, bisa kita buat nanti di sini. Walaupun sudah sini sudah ada. Ya, tapi kan ini kan Ustadz, ini kan sekolah ini kan sekolah umum, sekolah swasta. Artinya kan bolehlah kita mengajar Al-Quran, tapi kan tidak ada jam pelajaran. Maksudnya tidak ada roster pelajaran khusus di luar ya kan. Artinya juga kita sebagai guru agama ataupun guru-guru lainnya juga bisa mengajarkan sedikit demi sedikit, walaupun bukan tanggung jawab penuh sama kita. Sebabnya dia kan dari luar kan, aturnya sudah membekali itu. Tapi kita ada usaha lah kira-kira begitu ya. Khususnya saya kebetulan kita memang orang lapangan, bagian bimbingan penyuluhan agama. Tidak mesti orang yang mau nikah saja, siapa saja yang menyangkut masalah keagamaan, siapa saja yang memang mau belajar agama, ya kita silakan untuk belajar, welcome kita, baik di sekolah ini juga bisa maupun di Kementerian Agama. Iya, baik, ini luar biasa ya Ustaz ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita di sekolah ini menyediakan fasilitas untuk anak-anak yang mau belajar Al-Quran. Kemudian Ustadz juga di kantor ya kan adalah bagian dari sekolah ini kan, walaupun di kantor tapi tetap ingin anak-anak di mana saja bisa membaca Al-Quran. Karena memang fondasi dia membaca dan dia pintar, dia cerdas itu mungkin kalau dari segi agama bisa dari Al-Qur'annya dulu ya diperbaiki ya gitu kira-kira. Kuncinya agama ya. Agama itu kan kalau bicara agama luas. Ada akidah, ada muamalah dan sebagainya. Termasuk juga yang paling penting itu adalah masalah Al-Qur'annya. Bagaimana dia nanti melaksanakan ibadah, sholat misalnya, kalau bacaan Qur'annya masih ya belum baik gitu kan. Nah, kemudian lain-lain lah. Tapi saya yakin kalau di sekolah kita ini memang sudah berusaha untuk itu. Iya, alhamdulillah ya Ustaz ya. Bahkan ada guru kita sini ada beberapa, bahkan tilawah pun ada. Kalau yang sudah ada pandai baca Quran bagus, ada belajar lagunya ya. Bahkan itu disiapkan oleh sekolah. Tapi kadang-kadang ya kembali lagi kepada siswanya ya. Yang kita harapkan juga adalah motivasi dari orang tua. Jadi tidak sampai hanya di sekolah saja, harus ada dorongan dari orang tua untuk lebih giat lagi belajar. Tidak saja belajar kalau ini namanya sekolah umum, tapi juga belajar masalah agama. Apresiasi diberikan sekolah kepada anak-anak yang pandai baca Al-Quran juga ada, seperti perlombaan mereka dapat hadiah ya Ustaz ya gitu. Kemarin kita maulid, tidak pun kita mengadakan ada penceramah, tapi kan kita mengadakan lomba untuk mengadakan maulid itu, dan siswa kita beri apresiasi. Gitu. Hadiah-hadiah ini kan untuk salah satunya untuk membangkitkan semangat mereka, walaupun sekedar hadiah lah untuk kita ingat jasa mereka kemauan mereka untuk baca Al-Quran gitu Ustaz. Baik Pak Ustaz, terakhir nih dari saya, apa harapan Pak Ustaz? Pak Ustaz udah berapa tahun ngajar di sini kira-kira?
Kalau dari 96 udah berapa tahun tuh ya? Dari yang setelah PNS itu? Dari setelah PNS sekitar 2015, berarti sudah hampir 9 tahun ya. Oh, udah lama ya. Periode kedua. Ini berarti ada perkembangan yang Pak Ustadz lihat ya kan setiap tahunnya. Apalah harapan Pak Ustadz kepada siswa-siswa kita ataupun kepada pendidik, kepada seluruh sivitas yang ada di sekolah ataupun masyarakat luas tentang pendidikan ini, bagaimana dia agar tetap terpaut kepada agama dan tidak lupa dengan tujuannya untuk meraih dunia ini untuk tercapai akhirat. Apa Pak Ustadz Pertama kira-kira? harapannya kepada keluarga untuk memotivasi anak-anak kita supaya terus giat belajar. Ya walaupun kita di sekolah umum tapi kita di sini juga ada belajar agama. Yang kedua, guru juga harus bisa menjadi contoh tauladan. Nah, jangan kita hanya sekedar mengajarkan tapi juga tidak bisa mencontohkan. Jadi guru itu harus jadi panutan. Kemudian harapan kita kepada anak-anak, Kepada siswa. ya kepada siswa tentunya jangan bosan. Ya, kalaupun kadang guru itu seperti misalnya agak-agak marah, tapi sebenarnya bukan ingin memarahi yang tidak baik gitu ya, tapi itu adalah untuk sesuatu kebaikan bagi dirinya supaya dia ingat nanti bahwa setelah dia dewasa, oh rupanya ini yang disampaikan para guru-guru kita waktu sekolah dulu gitu. Iya, berarti kita ini ingin yang terbaik lah. Terbaik. Terbaik. Kita sudah sediakan fasilitas di sekolah ini untuk belajar Al-Quran, kemudian dan juga ada juga kita setiap pagi ya di sini. Setiap pagi kita baca doa, kemudian ada Quran ya sebelum belajar. Kemudian setelah pulang kita juga baca Quran. Bahkan bel kita sendiri kan itu bunyinya untuk yang mengingatkan terkait dengan agama. Ada bahasa Al-Qur'annya, ada bahasa Inggrisnya kadang ya kan. Nah, jadi udah lengkap sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh sekolah ini. Tinggal lagi kita lah kalau guru itu sebagai contoh dan tentunya mendidik. Kemudian yang berikutnya adalah siswanya sendiri mau mengikuti peraturan yang ada di sekolah, baik itu sekolah waktu dia pagi maupun dia ekskul tadi istilahnya gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Insya Allah terus bisa berjuang dan berikan yang terbaik kepada murid-murid, dan terus kita nih sebagai guru ini memang guru tanpa jasa, maksudnya memang waktu apapun harus kita luangkan untuk mengajar, bukan hanya di sekolah, dimanapun saja harus tetap baik formal maupun informal. Apalagi kita perlu ingat bahwa yayasan kita ini terutama pendiri almarhum Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin itu yang memang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai tokoh pendidikan, tidak saja di Langkat tapi di Sumatera Utara. Kitalah sebagai penerusnya yang beliau dulu bercita-cita bagaimana supaya di Setabat ini ada sekolah, dan sekarang sudah berdiri, kita tinggal meneruskan. Tentunya dengan mengisi muatan-muatan tidak saja dari sisi yang umum tapi juga dari sisi keagamaan. Walaupun bukan sekolah agama. Gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita telah berbincang-bincang tentang pendidikan dan bagaimana kualitas untuk meningkatkan pendidikan kita, kemudian juga dorongan dan saran dari Pak Ustadz Khairul Ferdi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kita pendidik, bagi kita anak-anak kita, sebagai anak-anak didik kita juga bermanfaat. Mudah-mudahan semua ini dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, terutama sekolah kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Yang penting kita akan bawa podcast ini untuk menjangkau luas tentang meningkatkan pendidikan, meningkatkan segala macam bentuk dengan harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.